Itu Pak Bodro, kalau kita lihat apa kira-kira hasil nyata di KTT untuk nanti ekonomi, bagaimana menjadikan ASEAN ini jadi macan ekonomi di Asia, apa saja roadmap gitu ya yang sudah dibangun oleh Indonesia sebagai keketuaan ASEAN? Baik, Mbak Ilona. Jadi saya perlu gambarkan beberapa konteks ya seperti itu. Jadi pertama kita membahas KTT ini tidak serta-merta hanya one meeting seperti itu ya. Ini Ya. series ya, Mbak. Jadi ini puncaknya, summitnya tadi saya sampaikan. Bahkan di September juga ada konteks kedua dengan mitra wicara seperti itu. Jadi ini rangkaian. Nah, pembicaraannya sudah cukup dalam seperti itu. Nah, nanti saya coba beberapa konteks mungkin ya yang perlu saya sampaikan dalam bidang perekonomian. Satu tadi mungkin sudah banyak diskusi terkait dengan integrasi QR tadi yang saya sampaikan, Ya. bahwa hal tersebut itu tujuannya apa sih? Ya mempermudah transaksi seperti itu. Kita bayangkan misalnya sekarang kita punya sebutlah wisatawan. Nah, salah satu fakta yang menarik juga wisatawan ASEAN itu juga istilahnya mereka selain trade antar mereka juga mereka berwisata antar mereka. Oke. Nah, hal ini akan memudahkan tentunya bila sudah ada integrasi QR. Kita tidak perlu lagi berbondong-bondong membawa cash, ke money changer dan lain sebagainya. Jadi untuk belanja lebih mudah, disettle dengan currency lokal, nanti di convert seperti itu ya. Nah, pembicaraan itu sudah terjadi, Mbak, seperti itu. Nah, nanti tentu akan makin ditepikan hingga teknis pengerjaannya karena series tersebut sudah cukup padat diskusinya. Yang kedua, tadi secara trade konteks perdagangan perlu kami sampaikan ada yang namanya local currency settlement. Nah, selama ini mungkin kekhawatiran masyarakat ya pada prinsipnya ketika kita berbicara tentang perdagangan seperti itu barang utamanya misalnya kita tahu bahwa most likely atau paling umum biasanya menggunakan US dollar karena sebagai vehicle currency. Oke. Nah, di ASEAN ini tengah didorong upaya menggunakan local currency settlement seperti itu. Jadi kita tidak terlalu tergantung betul terkait dinamika atau fluktuasi dari US dollar. Nah, itu juga mempermudah memberikan kepastian dalam konteks perdagangan. Dan yang terakhir tentunya tadi dari aspek mobilitas pekerja seperti itu tentu terus kita galakan yang namanya perlindungan bagi pekerja migran seperti itu. Itu tadi yang Pak Faiz sampaikan, tidak hanya pekerja migran Indonesia, tapi juga pekerja migran dari banyak negara seperti itu. Nah, di ASEAN seperti itu sehingga bisa bekerja dengan aman dan nyaman seperti itu.